bukan sekedar iseng tetapi sudah menjadi penyakit. Ini gimana sih Pak caranya? Kalau secara masyarakat umum, masyarakat awam yang tidak mengetahui, bagaimana cara yang paling mudah membedakan pinjol legal dengan yang ilegal? Bagi mereka yang melakukan pelanggaran karena sudah ada aturannya. Assalamualaikum Mbak Musyafak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mbak Gumi? Baik-baik kan? Pak. Capek. Habis perjalanan jauh dari Raja Ampat. Iya. Luar biasa, cantik sekali di sana. Iya. Ada Pak Fadil juga. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Ceria sekali hari ini pakai baju warna kuning ya Pak ya? Harus. Mobilnya kuning, bajunya kuning. Oh gitu. Baik Pak, ini saya sebagai generasi milenial nih harus lebih melek lagi dengan teknologi dengan Pak Fadil dan juga Pak Musyafak. Dan kebetulan hari ini kita akan membahas tentang judi online dan juga pinjol ilegal. Nah, yang menjadi problematika khususnya untuk generasi milenial ini yang paling pertama adalah pinjolnya. Tapi kalau saya nggak tahu ya Pak, gimana perkembangan pinjol ilegal di Jawa Timur dibandingkan dengan pinjol yang legal? Karena kan kalau pinjol legal ini sebenarnya sudah banyak sekali dan persyaratannya pun juga cukup mudah. Nggak seperti kalau kita pinjem ke bank, ngaten nggih Pak Fadil nggih. Tapi ternyata masih banyak juga pinjol ilegal di Jawa Timur. Nah, kalau menurut Pak Musyafak sendiri, kondisi pinjol ilegal di Jawa Timur itu saat ini seperti apa? Sekritis apa sih Pak sebenarnya? Ya, saya belum tahu persis mengenai masalah jumlah, tetapi saya mendapatkan informasi baik melalui media maupun dari pembahasan di komisi-komisi di DPR bahwa korban daripada pinjol ini itu cukup fantastis di Jawa Timur khususnya. Bahkan secara nasional hampir perputarannya sudah T 1,8 T. Nah, secara nasional ini ya Pak ya. Nasional. Nah, sekarang kalau itu dipecah-pecah gitu ya. Jawa Timur ini termasuk tinggi. Kalau nggak salah ranking 2 dari itu yang nasional ya. Nah ini kan berarti tidak boleh kita tidak berikhtiar untuk melakukan pencegahan yang mengakibatkan masyarakat banyak yang jadi korban, banyak yang tidak bisa lagi dia harus kehilangan banyak hal karena pinjol yang dilakukan itu adalah mereka bukan orang yang punya penghasilan, bahkan akhirnya bisa jual-jual apa yang ada. Ini tugas daripada Pak Fadil juga dan kawan-kawan provinsi untuk bisa mendukung regulasi yang akan kami buat melalui pansus yang akan mengatur tentang ini. Cuman memang kendalanya secara nasional tidak ada undang-undang yang mengatur itu. Sehingga perda itu kan harus ada cantolan atau ini perpres atau ini undang-undang atau di atasnya itu tidak boleh. Sehingga ya perda ini mungkin supaya mencegah atau menciptakan ketertiban umum yang pada hakikatnya supaya enggak ada kejadian yang menjadi masalah di dalam ketertiban masyarakat ini, karena sudah tidak lagi ini bukan sekedar iseng tetapi sudah menjadi penyakit di tengah masyarakat. Kecanduan gitu ya Pak ya. Iya.
Baik, saya beralih ke Pak Fadil dulu Siap. sejenak ini Pak. Pak, Iya. kalau kita bicara tentang pinjol, pinjol ini kan ada yang legal, ada yang ilegal, Betul. begitu. Betul. Nah, selain dari kita membedakannya dari OJK-nya, Iya. apakah sudah dinaungi OJK atau belum? Iya. Ini gimana sih Pak caranya? Kalau secara masyarakat umum, masyarakat awam yang Iya. tidak mengetahui, Iya. bagaimana cara yang paling mudah membedakan pinjol legal dengan yang ilegal? Iya. Biasanya kalau yang legal itu ya, Mm-mm. itu biasanya ada dia sudah di bawah naungan atau kita melihat di websitenya OJK. Oke. Jadi di OJK itu mempunyai semacam kayak aduan, apakah yang saya nanti kalau melihat yang ada di ikut atau masuk di dalam pinjaman online itu yang legal itu sudah ada gitu loh. Jadi masyarakat sendiri memang saat ini juga Kominfo juga menjadi anggotanya dari OJK. Oke. Jadi OJK itu mempunyai sistem ini legal dan tidak legal, dan itu sudah banyak sekali dilakukan sosialisasi dengan masyarakat seperti itu. Oke. Seperti Jadi yang paling mudah adalah kita lihat langsung Betul. di websitenya OJK. Betul. Itu di OJK atau menggunakan yang namanya call center-nya OJK. Oke. Gitu. Iya, baik. Nah, kalau kita bicara pinjol ilegal dan juga legal, menurut saya pinjol legal ini sudah cukup mudah persyaratannya. Betul. Tapi kenapa sampai sekarang masih banyak yang memilih ilegal? Iya. Apa yang membedakan sebenarnya? Semudah apa sih Pak pinjol ilegal ini? Gini, kalau yang namanya yang ilegal itu biasanya adalah iming-imingnya adalah satu. Yang namanya bunganya itu adalah bunga yang lebih kecil daripada yang legal. Oke. Itu kalau kita lihat sama dengan yang namanya investasi bodong. Kalau investasi bodong hampir sama dengan yang namanya pinjaman legal yang ilegal itu. Kalau ilegal itu kan mudah sekali, orang foto dengan KTP cekrek sudah diupload, mereka sudah mendapatkan yang namanya pinjaman. Tanpa adanya BI checking. Betul. Oh. Kalau yang namanya BI checking pasti itu harus berhubungan dengan yang namanya OJK. Nah, ini OJK luar biasa dalam hal ini adalah mereka harus mempunyai BI checking untuk yang namanya ngecek di dalam yang namanya peminjaman yang legal, yang ilegal tadi itu, dan itu tumbuhnya mudah sekali seperti itu. Karena apa? Online. Sebenarnya substansinya adalah di dalam OJK itu sendiri. Seperti itu. Dan masyarakat sekarang ini sudah mulai, mereka sudah mulai yang namanya pinjaman online itu sudah mulai mereka mengerti mana yang sudah menggunakan OJK. Biasanya kalau mereka yang menggunakan OJK ada logonya OJK. Iya. Tapi itu mudah loh Mbak, dipalsukan mudah kan. Oh iya. Iya kan? Tinggal nempel aja kok. Iya betul. Tapi kalau orang yang cerdas dan bagaimana kita mendidik masyarakat supaya cerdas, lihatlah OJK. Seperti itu. Itu ya. Jadi kuncinya sebenarnya langsung cek di websitenya OJK untuk mengetahui apakah ini legal ataukah ilegal. Ya. Nah, kalau kita bahas tentang pinjol ini kan berarti masyarakat yang membutuhkan uang, Pak. Tapi atau gini deh, kebutuhannya banyak gitu kan ya. Pengeluarannya banyak tapi pemasukannya tidak sesuai dengan pengeluarannya, sampai akhirnya ini gimana nih caranya, anak saya besok masuk sekolah, bulan depan anak saya harus bayar sekolah sekian sementara gaji saya cuma sekian. Mau pinjam di bank susah kan, ya sudah pinjol aja. Berarti kan ini berhubungan dengan perekonomian di Jawa Timur sebenarnya, Pak. Saya ke Pak Musyafak dulu. Mana yang harus dibenahi terlebih dahulu, perekonomiannya dulu atau pinjolnya dulu ini? Ya, sekarang pembenahan itu kan sesuatu yang sudah lewat atau lagi proses itu, kemudian masyarakat terjadi keresahan dan sebagainya, baru kita berpikir bagaimana supaya ini diadakan semacam pencegatan. Tapi apa yang dikatakan Mbak Komi tadi, memang di Jawa Timur ini masih banyak masyarakat yang susah mencari penghasilan yang bisa menutupi kebutuhan dasar sehari-hari. Kalau dulu orang nggak mampu, paling pinjam ya tetangganya, saudaranya dan sebagainya. Kemudian dengan adanya teknologi ini, kemudian orang sudah diberi ruang untuk bisa pinjam di
pinjol ini. Iya. Nah, sementara mereka cari mudahnya. Dengan cari mudahnya ini akhirnya dia tidak bisa ngontrol juga bahwa secara otomatis mereka tidak terbiasa menjalankan ekonomi dengan perhitungan perbankan, apalagi dengan pinjol seperti ini. Itu tidak tambah dapat solusi, tetapi semakin dalam persoalannya. Ujung-ujungnya ya dia harus jual properti yang dia ada. Kalau sudah tidak mampu untuk, tidak ada yang dijual, tidak ada yang dipakai untuk mengembalikan, dia akan dikejar oleh pihak pinjol itu. Kemudian yang nggak tahan bisa stres, bisa sakit di rumah sakit jiwa gitu banyak. Tidak usah orang lain, bahkan tetangga dan masih family dengan saya itu. Akhirnya ya rumahnya hilang, kemudian dia juga hasil kerjanya tidak bisa dipakai makan untuk nutup utang pinjol itu tadi ya, Pak ya. Karena inilah tugas daripada pemerintah daerah bagaimana mencarikan solusi pekerjaan warga Jawa Timur dengan berbagai cara, mengundang investor ke Jawa Timur, kita misi dagang supaya UMKM dan sebagainya itu. Kemudian sekarang ada yang namanya Koperasi Merah Putih. Itu juga bagian daripada supaya kita tidak kena pinjol-pinjol yang apalagi yang ilegal tadi. Iya. Nah, ini masyarakat harus melihatnya secara positif bahwa pemerintah itu memikirkan Anda jangan sampai kena pinjol ilegal itu. Itu nanti Anda akan susah sekali dikejar oleh tukang tagihnya itu. Debt collectornya. Aduh, menakutkan. Iya. Itu sudah langsung nyasar karena apa? Karena orang-orang yang kena kasus pinjol itu kemudian keluarganya itu tidak menyadari, akhirnya jadi apa ya? Jadi bumerang sendiri keluarga itu sendiri. Oke, baik. Nah, kalau bicara tentang debt collector ini kan yang saya dengar ya Pak, saya kurang paham juga sebenarnya, boleh dikoreksi. Ada beberapa debt collector itu bahkan mereka bisa sampai mengetahui seluruh kontak yang ada di gadget kita, yang ada di handphone kita. Apakah ini juga termasuk orang-orang yang dari pinjol ilegal, cara penagihannya seperti itu kah? Atau gimana Pak? Iya. Jadi yang namanya debt collector itu kan pasti kan punya data toh Mbak Gume ya. Tetapi yang namanya yang saat ini yang namanya debt collector itu dan yang punya data itu adalah pasti yang tadi yang hutang itu akan mereferensikan ke siapa kan gitu kan? Oke, iya. Ya, ada referensinya gitu kan? Iya, pasti ada seperti itu. Pasti ada itu dan itu adalah dianggap orang yang mampu dan orang yang biasa aja mereka sudah terbiasa dengan mereka itu adalah langsung aja dia, saya yakin dia tidak izin kepada orang yang memiliki HP tadi itu tadi. Oke, nah ada banyak kasus Pak di masyarakat itu kadang-kadang ya, misalkan nih Pak, saya punya saudara begitu, dia ada pinjaman ilegal atau apapun lah, saya nggak tahu, tiba-tiba saya tuh dapat WhatsApp atau SMS atau telepon yang ini ya, tolong ya, si A ini suruh bayar pinjamannya segera gini. Padahal nomor saya itu tidak dibagikan gitu ke orang ini pada saat si A ini meminjam. Tapi bagaimana dia akhirnya bisa mendapatkan kontak saya begitu, dan dia tahu bahwa saya ada hubungan dengan si A ini. Iya, yakin tidak dengan yang namanya kontak, tapi mereka kan pasti pernah berhubungan dengan siapakah. Oke. Jadi kalau yang namanya maaf sekali lagi, itu saya yakin yang dia mencarinya itu sudah dengan teknologi loh Mbak Gumi. Nah ini ya kan? Pak Fadil ini kan yang bagian yang ngerti kan dia. Gini, yang namanya mungkin Mbak Gumi tahu yang namanya blockchain. Oke. Blockchain itu kalau sekarang saya kontak dengan Mbak Gumi nanti kontak dengan siapa kan ketemu juga. Oh. Iya kan? Iya. Itu makanya yang saat ini apabila kita itu adalah jangan sekali-kali dan cepat yang namanya menerima telepon yang tidak ada nomornya. Yang tidak ada namanya, Pak? Betul, nggak ada kalau namanya ada nomornya. tidak ada namanya di kontak kita itu. Iya. Itu saya tiap hari itu ada aja orang yang apa namanya mengaku dari itu.
saya tidak bakalan saya angkat bila itu tidak ada di dalam kontak. Nah, yang Oke. namanya blockchain itu kenapa seperti itu? Teknologi yang bisa mengelola seperti itu adalah teknologi atau AI itu tadi. Dan AI teknologinya ada blockchain, ada big data dan sebagainya. Banyak sekali dan Banyak itu yang sekali. digunakan oleh Betul, oleh mereka-mereka itu oknum iya. pinjol ilegal ini. Betul, Karena betul. tapi kalau pinjol yang legal, apakah mereka juga seperti itu? Saya Pak? kira tidak. Enggak ya Pak ya? Mereka itu gini, yang legal itu saya yakin mereka itu kan harus ada SOP-nya seperti apa sih, seperti itu kan. Dan jelas, dan itu juga diaudit oleh OJK loh. Iya, iya, iya. Dan dia diawasi langsung oleh OJK itu. Tapi yang ojol ini kan mudah sekali membuat punya uang banyak, sudah bisa membuat yang namanya pinjam dan sebagainya. Itu sudah banyak sekali lah seperti itu. Tapi saya yakin sekarang sudah mulai masyarakat sudah pinter dalam arti sudah mulai mereka tahu bahwasanya ini adalah yang namanya pinjol legal dan ilegal seperti itu. Nah, ini berarti yang harus diwaspadai oleh masyarakat salah satunya adalah ketika pinjol ilegal itu kontak yang ada di handphone kita itu benar-benar bisa langsung dilacak secepat Betul, itu kan ya kembali lagi teknologi itu yang, karena kecanggihan betul, teknologi ini ya teknologi Pak itu ya. yang Baik. sering. Nah, tadi kita sudah bahas tentang pinjol ilegal Pak. Sekarang kita beralih ke judi online. Nah, menarik ya. Jujur Pak, saya nggak seberapa paham, bahkan nggak paham sih sebenarnya. Saya nggak paham tentang judi online ini seperti apa. Kalau judi yang mereka datang berkumpul gitu ya sedikit banyak saya paham sih ya Pak ya. Tapi kalau judi online ini seperti apa? Mungkin dari Pak Fadil bisa menjelaskan terlebih dahulu. Seperti apa sebenarnya judi online ini? Judi online itu sebenarnya yang membuat juga teknologi. Oke, balik lagi nih teknologi. Artificial intelligence itu AI-nya itu pasti akan mereka gunakan. Bahkan saya itu kalau melihat yang namanya judol itu ya, itu jenis-jenisnya itu ada kasino. Yang ada di situ, ada poker ya kan, ada domino, ada judi bola online. Judi bola itu Mbak, judi bola, dan ada virtual sport dan yang macam-macam lah di situ itu. Sekarang kembali lagi, mereka kan menggunakan teknologi online dan lagi-lagi adalah online dan internet kan. Di situ ada yang namanya AI. Orang membuat yang namanya website sekarang itu 1 jam itu sudah bisa menggunakan website. Menggunakan yang namanya AI itu seperti itu. Secanggih itu. Makanya yang namanya kita Dinas Kominfo itu adalah sering menggunakan seperti podcast seperti ini dan itu disebar kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu kita ajak untuk cerdas digital. Seperti itu. Seperti itu Mbak Gum. Oke, kalau kita bicara tentang judi online, apakah permainan-permainan online itu yang ada kan sekarang permainan online itu yang top up seperti itu Pak. Ini apakah itu juga termasuk judi online? Tergantung dari konteksnya. Kalau saya melihat seperti yang namanya kasino itu kan bikin orang ketagihan terus. Iya. Tapi yang top up itu kita lihat dulu apakah top up itu pakai untuk online-nya, bayar online-nya atau untuk yang namanya dia menang mendapatkan itu. Seperti ini, seperti yang namanya poker. Saya yakin mereka itu kan mendapatkan itu kan mudah sekali. Terus yang namanya ada lagi judi yang namanya virtual sport yang namanya di online itu kan juga. Tapi saya yakin mereka itu loh mesin kok dilawan dalam arti. Algoritma seperti kok dilawan. Secara logika kita satu kali dia menang, tapi selanjutnya saya yakin tidak bakalan menang. Itu algoritmanya memang seperti itu. Memang sudah diatur seperti itu sistemnya. Betul. Baik. Betul. Jadi untuk membedakan permainan game online ini mungkin ya ada orang tua yang melihat podcast kita hari ini Pak. Anak-anak ini kan sekarang ini sudah mengenal gadget. Beda dengan anak-anak tahun 90-an yang nggak ngerti apa-apa ya Pak soal gadget. Anak-anak sekarang tuh udah pinter banget nih main gadget, main game online. Sebagai orang tua, bagaimana cara kita untuk mengetahui ini tuh judi online atau bukan? Nah, banyak sih yang namanya adalah ada yang namanya aplikasi parenting. Aplikasi parenting ini adalah kita tahu bahwasanya itu kategori judi online atau kategori game online biasa. Nah, kalau sudah yang namanya ngomong yang namanya judi online, biasanya dia mendapatkan atau tertarik terus dan dia mendapat hadiah. Hadiah itu mudah untuk diambil. Itu pertama kali yang mudah diambil. Mudah sekali untuk setelah dia top up gitu ya. Dapatkan. Sekarang logikanya gini, 10.000 itu sudah bisa main.
Tapi sekarang anak kalau sudah 10.000 dapat 10.000 kan senang itu. Iya, terus Betul akhirnya kan? ketagihan. Ketagihan kan? Tambah lagi setelah 10.000 ganti lagi yang 20.000 dan itu mudah sekali. Bahkan semua yang namanya top up untuk fintech itu adalah ya itu tadi, mudah seperti itu. Berarti memang harus, kalau tadi pinjol itu untuk yang sudah punya KTP. Betul. Tapi kalau judi online ini bahkan anak-anak aja bisa gitu ya Pak. Betul. Asalkan apa ya, gadgetnya ini langsung ada linknya untuk top Ya, up begitu. Betul. Dan top up itu kan kita kalau Mbak Komi tahu di Indomaret itu ada yang namanya Google Pay. Iya. Oh itu bisa dipakai. Itu bisa dipakai. Oh iya, Oh, serius? iya. Bisa Itu tidak hanya dipakai untuk kalau kita hanya bayar yang namanya di marketplace, enggak loh. Itu bisa dipakai untuk top up dengan judi online. Oh, oke. Itu kan? Iya. Iya kan? Nah, terus dia itu top up langsung dimasukkan kan. Kalau di yang namanya kalau yang saya ketahui memang kita beli di Google Pay itu kan 10.000, 50.000 kan biar disek-sek gini langsung dimasukkan kan yang namanya ini. Nah, itu bisa menjadi sudah lagi ada bintangnya berapa gitu kan ya kalau. Gitu. Baik. Nah, itu apakah itu orang dewasa? Enggak, anak-anak itu bisa. Saya sering itu Pak ngelihat anak-anak beli kayak gitu. Ya. Pelaku judi Iya, Pak, online ya. capai 2.080.000 diantaranya di bawah 10 tahun. Itu di Jawa Timur, Itu di seluruh Indonesia. di seluruh Indonesia. Iya, daruratnya seperti itu. Darurat. Nah, kalau Jawa Timur itu adalah Jawa Timur itu Oke. kalau yang masyarakat paling banyak main judi online itu Jawa Timur nomor 4. Empat. Pinjol tadi Jawa Timur nomor 2 se-Indonesia. Betul, ini Judi online online-nya Jawa darurat Timur judul nomor 4. nomor Yang 4. paling atas adalah Jawa Barat. Dan bahkan judi online ini parahnya adalah anak-anak Betul. bisa kena. Kena. Oke. Itu. Saya ke Pak Musyafak. Iya. Keadaan sudah sekritis ini di Jawa Timur Pak tentang Iya. judi online dan juga pinjol ilegal. Nah, kenapa baru tahun ini akan diadakan perda? Ya. Kok baru tahun ini gitu? Ya, saya kalau tanya itu saya baru diangkat jadi ketua DPR. Baru tahun ini? Baru tahun ini. Tetapi paling tidak bahwa kita berbuat dan itu bagian daripada ya tindakan preventif kepada masyarakat yang hari ini saya yakin bahwa dengan perekonomian kita juga nggak baik-baik saja. Iya, betul. Itu juga kita mohon supaya solusinya tidak ke situ. Tapi yang diatur atau diinstruksikan oleh pemerintah pusat, kita ada yang namanya sekarang itu Koperasi Merah Putih, ada lagi sekarang itu misalkan UMKM itu ada pembinaan yang besar-besaran terkait dengan itu dibiayai dengan APBD maupun APBN, dan mungkin juga sekarang pemerintah berusaha untuk menertibkan di Kementerian Komdigi ya, yang kemarin rame-rame bahwa menterinya dianggap dapat bagian dan sebagainya itu juga masalah. Iya. Ya, kita tidak bisa lepas dengan politik juga. Bisa saja itu dulu adanya judi online atau apalah namanya yang dulu belum pernah dipublikasikan masyarakat. Itu bagian daripada pundi-pundi mengumpulkan dana untuk kampanye dan sebagainya. Itu juga kita sampai hari ini belum ada kata putus bahwa sebenarnya inilah itunya awal daripada persoalan itu, karena persoalan-persoalan ini masih pada posisi ada dugaan, ada pernyataan sudah dibacakan di dalam persidangan dan sebagainya. Kalau pemerintah kemudian bagian daripada yang menciptakan perjudian online itu, ya sudah, jangan bicara lagi. Tetapi ini saya kira bukan sekarang aja. Kalau dulu masih zaman manual, kita ada namanya Porkas, SDSB, dalam rangka mengumpulkan dana dari masyarakat. Itu juga saya kira setiap periodisasi
dan generasi ini mempunyai. terus berkembang. Yang perkembangannya ini kita baru sadar sekian sudah korbannya sekian juta orang. Nah ini yang selalu terjadi, apalagi dunia maya sekarang ini luar biasa. Beliau ini yang punya tugas berat. Kami mencarikan solusi dengan yaitu tadi berusaha bagaimana membuat perda ketertiban masyarakat, karena kalau kita langsung perda tentang judi online dan sebagainya ini belum ada cantolan hukumnya yang ada di secara nasional ya Pak ya. Nah, nasional ini komisi berapa itu? 3 apa berapa? Komisi 1 ya mungkin. Itu harus menekan ini. Oke, baik. Kemudian untuk penyusunan perda sendiri, proses penyusunan perda ini bagaimana Pak dilakukan? Apakah sudah ada draft finalnya atau bagaimana? Ya, jadi sudah ada draftnya yang sudah dibahas di teman-teman yang menangani itu di Bapemperda. Kemudian usulan dari Komisi A dibawa ke Bapemperda kemudian diajukan kepada anggota DPR 120 orang. Kalau itu setuju dan kemarin sudah tidak ada yang menolak sama sekali, hampir semuanya menyetujui. Dan nanti bentuklah pansus untuk membuat perda ini nanti disetujui oleh eksekutif dan itu nanti akan diundangkan sebagai pedoman warga Jawa Timur bagi mereka yang melakukan pelanggaran karena sudah ada aturannya, bisa ada sanksi secara administratif maupun sanksi yang lain gitu. Oke, saya geser ke Pak Fadil dulu. Pak, kalau kita bicara, kalau ini tadi kan Pak Musyafaq sudah menjelaskan bahwa nantinya akan ada perda begitu yang akan mengatur kan Pak ya. Nah, untuk mensosialisasikan ke masyarakat, kita bicara judi online, pinjol, ini kan berarti masyarakat, mohon maaf, dengan secara ekonomi mereka kurang. Ngaten. Berarti kalau secara ekonomi kurang juga mungkin, mohon maaf sekali lagi, secara pendidikan pun juga kurang. Nah, kita bicara dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi aja kadang-kadang susah Pak, apalagi dengan masyarakat yang tingkat rendah ya, mohon maaf sekali lagi, yang levelnya memang di bawah begitu. Bagaimana dari Kominfo sendiri untuk mensosialisasikan, apakah nantinya akan ada program atau seperti apa gitu untuk mencapai masyarakat yang ada di level bawah ini? Betul Mbak, memang yang namanya sosialisasi itu adalah ada tingkatannya ya. Jadi kita seperti di Dinas Kominfo itu mempunyai yang tadi sudah saya sampaikan itu, kita punya yang namanya adalah relawan TIK. Relawan TIK. Betul. Relawan TIK ini di Kominfo itu relawan ini adalah mengedukasi masyarakat baik dia itu menengah sampai dengan ke atas ke bawah, ya kan? Dengan dia itu adalah langsung terjun seperti ke ibu-ibu PKK. Nah, itu kita ajari. Yang saat ini yang kemarin-kemarin itu bukan judi online. Apa itu? Apa yang namanya seperti itu? Bagaimana kita adalah berinternet sehat. Kalau sudah ngomong internet sehat, otomatis nanti adalah judi online katut, berarti dia itu tidak sehat kalau internet seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga punya yang namanya kelompok informasi masyarakat, Mbak Kong. Kelompok informasi masyarakatnya adalah semuanya ada di desa-desa gitu, nggih. Nah, di situ mereka juga akan memberikan agennya daripada pemerintah yang ada di provinsi, kabupaten sampai dengan desa. Dia akan untuk memberikan sosialisasi. Berarti disitulah kita ujung tombak kita adalah ada yang namanya perwakilan atau tadi saya katakan kelompok informasi masyarakat dengan relawan TIK. Relawan TIK itu tidak dibayar oleh pemerintah, tapi dia mempunyai kesadaran untuk mendidik masyarakat itu sendiri. Termasuk kelompok informasi masyarakat itu juga di provinsi hampir seluruh kabupaten kota, dan kabupaten kota juga mempunyai di kecamatan itu mempunyai kelompok informasi masyarakat. Dulu adalah kelompok pencapir. Kelompok pencapir. Iya. Di zaman dulu kan kita kecil ada kelompok, itulah kelompok pencapir itulah. Nah, sekarang ini dengan teknologi informasi namanya adalah kelompok informasi masyarakat. Dan itu juga kita lakukan dengan relawan-relawan TIK dengan yang ada di
masyarakat-masyarakat di pedesaan itu. Oke, baik. Nah, kalau tadi ini kan untuk seluruh lapisan masyarakat ngaten nggih Pak nggih. Padahal kalau kita bicara judi online, anak-anak pun yang masih sekolah, mereka bisa gitu terjerat judi online. Apakah nantinya juga akan ada mungkin semacam pelatihan atau dimasukkan ke dalam pelajaran di sekolah gitu, pengetahuan untuk anak-anak ini supaya mereka sendiri pun melek gitu. Kadang-kadang ada orang tua yang sudah dikasih tahu nih, tapi tidak diinfokan ke anaknya. Berarti kan harusnya anaknya ini pun juga ada sosialisasi tersendiri. Betul. Kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Itu kita podcast seperti ini. Jadi ada Dinas Pendidikan, ada Rumah Sakit Jiwa Menur, ada Dinas Pendidikan, ada Polda. Kita lakukan dengan program yang namanya adalah Cerdas Digital. Nah, itu semuanya loh Mbak, kita ada SMP, ada SMA, ada SD. Nanti yang SD itu ya anak-anak ini yang akan mau melakukan dengan teman-teman, dengan adik-adiknya, disertai dengan kabupaten kota itu. Oh, dan ini sudah berjalan? Sudah berjalan, hampir berjalan. Sudah berjalan. Sudah berapa lama Pak? Sudah hampir sekitar 1 bulan kemarin lebih. Oh, karena saking masifnya judi online, akhirnya ibu kepala dinas itu semuanya harus menggunakan cerdik untuk ikut di dalam mensosialisasikan bahayanya judi online. Dan kita sebagai ASN ya, itu kita sudah ada yang namanya adalah kita tolak judi online. Di situ forum kita kumpul semuanya, ada seperti itu. Begitu. Ya memang kalau menurut saya pribadi ini Pak ya, selain sosialisasi terhadap masyarakat luas, orang tuanya, anaknya pun juga harus. Iya, dan itu juga dengan kerjasama dengan Google. Google itu luar biasa. Mereka memang bagaimana mengedukasi anak-anak itu adalah berinternet sehat. Termasuk di kantor kita juga seperti itu. Kita juga ada dengan teman-teman yang namanya mereka juga akan melatih kepada anak-anak di kabupaten kota. Itu kabupaten kota yang kita latih. Nanti kabupaten kota juga terus akan ke bawah lah, itu kita lakukan untuk belajar berinternet sehat dan bagaimana literasi digital itu harus kita kembangkan. Bagaimana kita memperoleh yang sehat, yang bisa terarah dan seterusnya seperti itu. Baik, saya kembali ke Pak Musyafaq ini Pak. Sejauh mana sih Pak DPRD ini terbuka menerima kritik publik dalam proses legislasi ini? Ya, DPRD sekarang sangat terbuka. Lebih-lebih kritik yang sifatnya membangun, yang kepentingan utamanya adalah untuk warga khususnya Jawa Timur. Segala macam kejadian, informasi yang datang dari masyarakat, bagian daripada tupoksi kami untuk menampung aspirasi, menampung masalah, kemudian kita bahas di masing-masing komisi, yang di situ tentu ada komisi A sampai E, itu ada bidangnya masing-masing. Dalam hal masalah judi ini komisi A, yang itu kita yang punya inisiatif DPRD untuk bisa membuat perda tentang ketertiban masyarakat ini. Tetapi ketika nanti pemerintah pusat sudah membuat undang-undang, kita akan segera menyesuaikan dengan lebih detail dan lebih rigid terkait dengan masalah judi ini. Memang saya kira judi itu ya sejak zaman adanya manusia. Sudah ada, cuma bentuknya macam-macam. Ya, metodenya macam dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, sekarang karena zaman sudah online, sehingga namanya judi online. Ya, kalau dulu nggak ada online ya judinya ya pakai tradisional itu tadi yang berkumpul begitu. Dan karena sekarang sudah kemajuan zaman, malah lebih kritis lagi kondisinya ya Pak ya. Kalau dulu orang judi itu mereka berduit aja yang datang-datang ke tempat-tempat perjudian ya. Misalkan di Singapura, misalkan di Malaysia. Kalau di Indonesia itu mungkin di Haile sana ya. Atau berapa tempat lah yang itu, termasuk di Surabaya itu hanya beberapa tempat saja. Tapi karena adanya online ini, semua
masyarakat bisa melihat dan bisa melakukan judi hal yang online sama ini dengan masyarakat yang tingkat elit. Oke. Inilah yang harusnya pemerintah tidak boleh kita absen untuk bisa bagaimana mengantisipasi dan juga menekan sampai ini akan termasuk juga masyarakat, kelompok para ulama, para dosen, generasi muda dan sebagainya itu juga mestinya harus ikut menyelesaikan atau mengurangi paling tidak itu untuk berpartisipasi lah ya Pak ya, untuk mengurangi ya, judi online dan juga pinjol ilegal ini. Baik, saya ke Pak Fadil dulu sebentar Pak. Kalau tadi DPRD Jawa Timur sudah sangat terbuka sekali menerima kritik. Kemudian bagaimana dengan Kominfo sendiri? Apakah ada ketika ada masyarakat yang melaporkan, Pak ini kayaknya judi online nih Pak, game ini kayaknya judi online. Bagaimana tindakan dari Kominfo? Apakah juga bisa seterbuka itu menerima? Pasti. Jadi kalau ada yang sudah terpapar judi online gitu ya. Iya. Kita mempunyai beberapa aduan. Oke. Jadi aduannya itu bisa ke aduan konten ID. Itu bisa ke Kementerian Komdigi. Juga bisa ke Dinas Kominfo. Ada lagi WA chatbot kita judi online. Nah, ada lagi dengan aduan nomor ID. Jadi kalau biasanya kan judi online itu kan ada yang hubungi nomor ini gitu kan ya. Oh iya. Nah, ada apa itu ya? Nah, itu kita mempunyai aduan seperti itu, dan juga ada yang namanya kalau memang itu adalah rekeningnya kita laporkan rekening ID, cek rekening ID di situ kita laporkan, yang menerima nanti adalah setelah 1 minggu itu dia sudah tidak bisa beroperasi untuk cek rekening ID tadi itu. Oke, berarti memang kalau sudah ada tanda-tanda ini Pak ya bahwa oh ini ternyata kayaknya judi online nih, langsung aja dilaporkan supaya bisa dibekukan rekeningnya begitu? Iya, yang membekukan adalah Kementerian Komdigi. Itu sudah kerjasama dengan OJK tadi. Oke, baik Pak. Seperti itu. Terakhir pertanyaan saya, bagaimana apa sih Pak cara melihat atau mungkin dari Kominfo sendiri? Oh, literasi ini ternyata berhasil, penurunannya sekian-sekian. Bagaimana caranya melihatnya? Itu kita bisa melihat yang namanya adalah kasus-kasus yang ada di judi online. Itu adalah kita kerjasama dengan Polda. Jadi kalau yang pertama kali itu adalah kasus yang pertama kali kemarin itu kalau kita lihat pada bulan September itu meningkatnya luar biasa. September 2024. Sekarang sudah mulai turun. Turunnya ini adalah banyak teman-teman kita yang langsung diamankan oleh kepolisian. Akibat judi online. Nah ini kan juga mereka juga kadang Polda ini luar biasa. Bahkan yang namanya mereka itu adalah ada bandar judi juga online. Nah itu juga harus yang bertindak adalah Polda. Nah ini makin lama sudah makin berturun Mbak Kor. Sampai sekarang ini ya Pak ya? Sampai sekarang ini. Ini yang tahun ini kita akan mencoba untuk data lagi dengan Polda. Tapi saya yakin sudah mulai Desember sudah mulai turun. Insya Allah ini sudah mulai. Dan masyarakat saya yakin mereka juga sudah mulai bahwasanya judi online di samping dia itu juga menyengsarakan yang namanya perekonomian mereka, itu betul. juga berhubungan dengan yang berwajib seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Fadil, terima kasih Pak Musyafaq atas waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan kata dia. Ini seru sekali. Padahal sebenarnya masih panjang sih Pak yang saya tanya. Betul. Ini yang namanya judi online itu karena yang membuatnya loh dengan AI. Iya, makanya itu. Ini kalau dilanjutin kayaknya sampai besok Pak. Itu nggak ada habisnya. Nanti kita juga ngatur lagi Pak. Nyatur. Betul. Nyatur bagaimana yang namanya AI itu adalah bisa menjadi pisau seperti itu. Ada yang bisa baik, ada yang bisa buruk. Baik. Nanti kita agendakan lagi Pak ya. Minta waktunya ya Pak ya. Aman ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Musyafaq. Terima kasih Pak Fadil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diunjuk.